dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Syahroni Mardani dalam program Wisata Kolbu episode ke-21 yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang judulnya Bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab yang sangat menarik. Singkat saja pepatah ini, bunyinya Al-Harokah Barokah. Al-Harokah Barokah artinya bergerak itu berkah. Bergerak itu berkah. Apa saja yang bergerak pasti lebih baik. Dan semua orang cenderung senang dengan apa saja yang berubah, apa saja yang bergerak. Contohnya, orang kalau duduk diam saja, lama-lama kesemutan. Kan kalau dia bergerak jadi lebih baik. Di pasar ada ayam kampung, ada ayam negeri. Kalau kita tanya, mahal mana ayam kampung dengan ayam negeri? Lebih mahal ayam kampung. Mengapa ayam kampung mahal? Karena ayam kampung bergerak. Ayam kampung tidur di pohonan, tidur di loteng, dia main ke sana kemari. Coba ayam negeri, dia diam aja begitu kan? Ayam aja kalau dia bergerak dia lebih sehat, lebih mahal ya. Apa saja yang bergerak jauh lebih baik. Ada ustadz ceramah dia diam aja begitu kan? Orang mungkin bosan mendengarkan. Ada ustadz ceramah nggak bisa diam. Ada nggak tuh ustadz ceramah nggak bisa diam? Pemirsa sekalian, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Curhat dong, gitu ya. Apa saja yang bergerak jauh lebih baik.
Jauh lebih baik. Al-harakah barokah. Bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Ada udang laut, ada udang tambak. Mahalan mana? Mahalan udang laut. Kenapa udang laut mahal? Kenapa udang laut mahal? Ustaz Budi, kenapa udang laut mahal? Udang laut bergerak. Udang laut pengalamannya banyak. Kalau udang tambak, dia main di situ aja tuh. Jadi pengalamannya cetek tuh udang tambak. Jadi murah ya. Kalau udang laut, yang paling murah ikan lele. Di satu gentong tuh hidupnya tuh. Jadi dia kurang pengalaman nih. Tapi kalau udang laut, dia main ke Laut Jawa, Laut Sumatera, al-harakah barokah. Nah insya Allah kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan bergerak. Agama kita, Islam, agama yang menyuruh kita bergerak. Agama yang menyuruh kita berubah. Kalau kita sholat saja, sholat fardu di sini, sholat sunnah, kita bergeser sedikit. Mengapa begitu? Semakin banyak tempat yang kita gunakan untuk ibadah. Kalau kita ke masjid, berangkat dari satu jalan, dan kita pulang dari jalan yang berbeda. Mengapa demikian? Al-harakah barokah. Bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Rasulullah SAW dalam sejarah kehidupan beliau, kita ingat ada peristiwa hijrah. Kan hijrah itu bergerak. Bukankah Rasulullah SAW setelah beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau mendapatkan perubahan, perkembangan dakwah yang luar biasa. Bahkan Allah SWT dalam Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di muka bumi, Allah berjanji dia akan mendapati bumi ini sangat luas dan dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Siapa yang berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati bumi ini luas. Bumi ini luas. Ada pepatah, ada peribahasa di masyarakat kita, orang yang belum pernah kemana-mana katanya bagaikan katak dalam tempurung. Namun orang yang suka pergi kemana-mana, dia akan mendapatkan pengalaman yang banyak. Mohon maaf, ada orang yang mungkin cuma mainnya di wilayah condet aja. Dia taunya cuma condet, dia sangka paling cakep condet. Padahal masih banyak tempat yang dia belum pernah. Mungkin ada kawan kita cuma pergi ke Bandung saja. Dia cerita Bandung mulu. Dia anggap paling Bandung cakep, Bandung bagus ya. Namun ada juga kota-kota yang lain tuh. Jadi Allah berfirman, yang hijrah dia akan mendapati bumi ini sangat luas. Yang kedua, dia akan mendapatkan rizki yang banyak. Bukankah umumnya para pendatang, para imigran lebih baik secara ekonomi? Bukankah para pendatang mereka umumnya lebih survive, mereka umumnya lebih berhasil? Wallahu a'lam, mungkin memang mereka rajin, namun juga mungkin mereka mendapatkan keberkahan bergerak. Al-harakah barokah, bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Bahkan kalau kita lihat para ulama kita, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah para petualang. Imam Syafi'i, beliau dilahirkan di kota Gaza. Oleh ibunya, menginjak usia anak-anak, diajak hijrah ke kota Makkah. Kemudian Imam Syafi'i, dia hijrah ke kota Madinah. Dia belajar dengan Imam Malik langsung. Kemudian dia merasa belum puas dengan ilmunya. Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Dia belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau tidak berjumpa langsung dengan Imam Abu Hanifah. Ada sebuah pepatah mengatakan, mata imamun wa wulida imam. Di hari meninggalnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dilahirkan. Maka Imam Syafi'i kalau dengan Imam Malik dia berguru langsung, dengan Imam Abu Hanifah dia berguru dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Dia lahir di Gaza, dia ke Mekah, dia ke Madinah, dia pergi ke Baghdad. Dia terus mengembangkan ilmu, dia ke Mesir, dia pergi ke Yaman, dia ke beragam kota. Sampai akhirnya Imam Syafi'i wafat, meninggal dunia di Mesir, dan sekarang bisa kita jumpai kuburannya di Mesir. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang para petualang. Para sahabat lahir di kota Makkah, lahir di kota Madinah. Saya pernah mendengar dan kita jumpai sedikit sekali para sahabat yang makamnya di kota Makkah dan di kota Madinah. Para sahabat ada yang makamnya di Mesir, ada yang makamnya di beragam kota-kota yang lain. Ini menunjukkan mereka para petualang. Mereka mengamalkan kesunahan dalam agama ini, kesunahan bergerak. Insya Allah kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah.
Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sempat saya singgung bahwa agama Islam adalah agama yang menyuruh umatnya untuk bergerak, agama yang menyuruh umatnya untuk berpetualang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul siru fil ardi thumma nzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Allah berfirman kepada kita semua, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Ada sebuah kesunahan namanya asyar fil ardi, berjalan di muka bumi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah tidak hanya menantang kita untuk berpetualang di muka bumi, Allah bahkan menantang kita untuk menembus langit dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi, fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Di ayat ini Allah berfirman, wahai jin dan manusia, kalau seandainya engkau bisa menembus langit, maka tembuslah. Engkau tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi agama ini agama para petualang, para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama kita, orang-orang yang menyebarkan ilmu kemana-mana. Kalau kita bicara mengenai petualang, selalu yang tergambar di otak kita adalah Columbus, seorang petualang yang terkenal katanya. Kita umat Islam memiliki seorang petualang yang luar biasa, Ibnu Battuta. Beliau seorang pengembara muslim, berasal dari Maroko. Beliau memiliki cerita petualangan yang luar biasa. Bahkan kalimat al-harakah barokah selalu kita temukan untuk siapa saja yang suka berpetualang. Umumnya di kita sudah ada pemahaman seolah orang yang belajar di luar negeri itu lebih berkualitas dibandingkan yang di dalam negeri. Padahal tidak selalu. Bisa jadi banyak sekali yang alumni dalam negeri lebih berkualitas dibandingkan para alumni luar negeri. Namun masyarakat kita sudah punya pemahaman begitu tuh. Mungkin wallahu a'lam mereka mendapatkan keberkahan bergerak. Al-harakah barokah. Ada sebuah pepatah Arab begini bunyinya, As-safaru nisful ilmi. Musafir itu setengah dari ilmu. Musafir itu setengah dari ilmu. Tadi sempat saya bilang bahwa orang yang belum pernah kemana-mana, mohon maaf, biasanya mungkin pengalamannya terbatas, mungkin mohon maaf menjadi kurang bijaksana. Namun orang yang suka berpetualang, dia pergi ke kampung orang, dia pergi ke sana, dia pergi kemari, ilmunya bertambah dan pengalamannya lebih banyak. As-safaru nisful ilmi. Pepatahnya ada sambungannya, bunyinya, Man ya'ish yara katsiran wa man yusafir yara aktsar. Siapa yang hidup dia akan melihat banyak hal, dan siapa yang hidup dan kemudian musafir dia akan melihat lebih banyak lagi. Ini agama yang menyuruh kita bergerak, menyuruh kita berpetualang. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita rizki, anak kita, keturunan kita bisa kita sekolahkan sekolah yang jauh. Dia sekolah dekat dapat ilmu, dia sekolah jauh dapat ilmu dan dapat pengalaman. Memang orang bilang berpisah dengan anak berat. Pemirsa sekalian, berpisah dengan anak kita terasa berat nggak? Terasa berat. Namun ada pepatah yang mengatakan kalau sayang anak buang yang jauh.
Kalau sayang anak, buang yang jauh. Maksudnya bukan dibuang tempat sampah, bukan. Buang yang jauh, biar dia sekolah yang jauh. Ada sebagian orang tua, mohon maaf, kalau istilah bahasa Jakartanya, ada orang tua yang sayang banget sama anaknya. Anaknya diketekin mulu. Entar dia rugi entar. Yang pertama anaknya kurang ilmu, yang kedua bawa ketek. Kan dia diketekin terus begitu kan. Jadi orang bilang sayang anak, buang yang jauh. Dia belajar al-harakah barokah, al-harakah barokah. Dia belajar mencari ilmu. Ini saya himbau buat para kontraktor nih, kalau yang hadir sini para kontraktor yang kontrak sana kontrak sini gitu kan, jangan sedih. Ya. Para kontraktor tuh pengalamannya banyak. Dia pernah ngontrak di Condet, pernah ngontrak di Jakarta Timur, Jakarta Utara, biarin lah ya. Jadi al-harakah barokah. Ini agama para petualang, agama yang menyuruh kita bergerak dan agama yang menyuruh kita berhijrah. Tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an keuntungan orang yang berhijrah, dia akan mendapati bumi Allah ini luas dan dia akan mendapati rezeki yang banyak. Maka umumnya para pendatang di mana saja, di Indonesia, di Eropa, di Swiss, di semua tempat, umumnya para imigran, mereka ekonominya lebih baik dan kehidupannya juga menjadi lebih baik. Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari Imam Syafi'i. Beliau seorang petualang, tadi saya katakan. Dalam sebuah kalimat hikmahnya, Imam Syafi'i berkata, "Fa inna sukutal ma'i yufsiduhu." Sesungguhnya diamnya air itu lama-lama akan merusak air itu sendiri. Jadi air kalau diam saja, lama-lama dia akan rusak. Ada kaidah dalam ilmu usul fikih, bunyinya qalilun daimun khairun min kathirin munqati. Yang sedikit tapi terus-terusan dia bergerak lebih baik daripada dia banyak tapi diam saja. Air mengalir walaupun sedikit tentu lebih baik daripada air banyak tapi diam saja. Jadi Imam Syafi'i berkata, fa inna sukutal ma'i yufsiduhu. Air yang diam lama-lama dia akan merusak air itu sendiri. Saya mohon maaf, di Indonesia, saya mohon maaf sekali lagi, dulu kita pernah punya pemimpin bangsa yang luar biasa, banyak jasanya, besar sekali kerjanya buat bangsa ini. Namun kemudian ada peristiwa reformasi tahun 98, sehingga terjadilah pergantian kepemimpinan. Pemimpin kita banyak sekali jasanya, namun mungkin kalau orang boleh berikan masukan, orang boleh berikan kritikan, mungkin ada satu kekurangannya. Di antaranya adalah kelamaan, terlampau lama. Bahkan alhamdulillah sekarang kita punya kebijakan, pemimpin sehebat apapun dia, paling lama 2 periode. Karena tadi tuh kata Imam Syafi'i, fa inna sukutal ma'i yufsiduhu. Air yang diam saja lama-lama dia akan merusak air itu sendiri. Air kalau tergenang lama-lama dia akan lumutan. Kalau tergenang lama-lama nanti ada nyamuk berkembang biak di situ. Tapi kalau dia bergerak, al-harakah barokah, dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Dalam Islam, karena ini agama yang menyuruh kita bergerak, ada kesunahan lain, namanya kesunahan silaturahim. Ada kesunahan silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa orang yang ingin dimudahkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan siapa orang yang ingin dikenang namanya dengan kenangan yang baik. Apakah yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Silaturahim itu bergerak. Silaturahim itu bergerak. Dan bergerak itu tadi al-harakah barokah. Maka kata Nabi, yang rajin silaturahim, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Dalam dunia bisnis, penting sekali membangun jaringan. Silaturahim adalah membangun jaringan. Silaturahim adalah bergerak. Di hari raya, kita di Indonesia punya kebiasaan kalau lebaran keliling kampung, keliling ke rumah keluarga, keliling ke rumah tetangga. Mohon maaf, ada keluarga orang tuanya rajin banget keliling. Dia keliling terus semua, kan kalau keliling biasanya anaknya dikasih hadiah tuh, dapat uang hadiah lebaran. Gara-gara bapaknya rajin keliling, anaknya banyak duit tuh. Al-harakah barokah. Mudah-mudahan kita jadi semangat untuk mengamalkan kesunahan ini. Insya Allah setelah ini kita akan sambung tentang keuntungan lain orang yang punya kebiasaan berpetualang dan mengamalkan pesan al-harakah
barokah. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah abdi kentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi kaganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh, Bos. Buat jalan-jalan aja, Bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berbicara tentang al-harakah barokah. Bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Namun sebelumnya saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini, mungkin ada yang punya pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk tadi tentang bertualang, bagaimana dengan wanita yang ingin bertualang? Apakah ada batasan-batasan dan aturan untuk seorang wanita? Ya, baik ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan mudah-mudahan tak dapat hadiah ya, mudah-mudahan ya. Amin ya. Pertanyaannya, kalau berpetualang itu merupakan kesunahan dalam agama Islam, apakah ini hanya untuk laki-laki atau juga mungkin perintah ini juga kepada para wanita? Allah SWT berfirman dalam ayat yang tadi kita baca, ketika Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, qul siru fil ardi thumma nduru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mengingkari Allah SWT. Tentu perintah ini berlaku buat laki-laki dan berlaku buat perempuan. Maksudnya bahwa sebagaimana laki-laki bergerak, perempuan juga bergerak. Tentu dia berpetualang, dia bepergian, dia mencari ilmu, dia melakukan beragam kegiatan yang silaturahim dan lain sebagainya. Tentu ada aturan-aturan yang kemudian diatur dalam agama Islam, seperti umpamanya seorang wanita ketika akan musafir ada perintah agar jangan musafir sendirian, apalagi mungkin ke tempat-tempat, ke daerah-daerah yang mungkin nanti akan memberikan hal-hal yang memberikan pengaruh buruk kepada dia. Namun perintah ini berlaku buat para wanita juga. Sebagaimana laki-laki diperintahkan bergerak, berubah, silaturahim, mencari ilmu, maka demikian juga wanita. Ketika Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim, maksudnya baik dia muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Bahkan di zaman Nabi SAW, para sahabat wanita, orang-orang yang bergerak. Mereka bahkan diriwayatkan para wanita sahabiat di zaman Nabi SAW, mereka pun ikut berperang bersama Nabi di bagian mengobati orang yang sakit, memberikan semangat buat putra-putra mereka yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang lain, sahabiat yang lain, mereka perempuan-perempuan, wanita-wanita yang juga ikut hadir bersama Nabi dan para sahabat di majelis Rasulullah SAW. Jadi perintah al-harakah barokah, mohon maaf siapa namanya? Mbak Lia ya. Ini berlaku buat siapa saja, baik dia muslim laki-laki ataupun muslim perempuan.
Bahkan saya berpikir nih, bagus sekali kalau para muslimah juga berani berubah ya. Dari hal yang kecil-kecil gitu ya. Merubah penampilan, pakai jilbab. Apalagi zaman sekarang nih, kan jilbab model-model ya. Ada, dulu kan orang pakai jilbab biasa kan. Sekarang jilbab model-model tuh. Saya sih berpikir bagus-bagus aja lah ya, selama mungkin tidak keluar dari aturan syariat Islam dalam menggunakan jilbab. Mungkin kemarin jilbabnya biasa gitu kan. Besok dililit di leher gitu ya. Ntar yang kayak hordeng gitu kan, set gitu ya. Atau yang kuncup di atas. Atau dia merubah tuh, kemarin pakai bros. Kan berubah itu baik. Bahkan sekarang ada ajaran dalam dunia apa namanya? Jadi merubah kebiasaan. Yang biasa pakai jam di sebelah kiri, rubah pakai jam sebelah kanan. Yang biasa bawa tas disangkutin di pundak sebelah kanan, pindahin ke sebelah kiri. Kalau nggak berubah-ubah ntar miring dia punggungnya, begitu kan? Jadi al-harokah barokah. Kemarin pakai bros di leher, betul nggak tuh? Di leher di mana? Di pundak ya. Besok pakai bros diganti di samping gitu kan? Kan sekarang ada pakai bros di atas kepala tuh. Ada yang pakai bros di belakang. Ada yang pakai bros 4 di samping, di atas gitu ya. Kalau jalan miring gini nih. Kenapa Ustazah? Ini kebanyakan bros Ustaz, tapi nggak apa-apa dah. Al-harokah barokah. Berubah itu baik. Jadi bukan hanya para laki-laki muslim yang bahwa bergerak itu berubah, juga perintah buat para wanita ya. Bahkan Ustadz, gimana caranya supaya kita dirubah nggak bosen nih? Mungkin untuk menghilangkan kejenuhan, berubah. Jangan takut untuk berubah. Jadi jangan takut untuk berubah. Ada kawan kita takut banget untuk berubah. Dia 20 tahun umurnya, tiap pagi sarapan bubur ayam, nggak pernah ganti. Padahal sarapan banyak tuh, ada bubur ayam, lontong sayur, nasi uduk, nasi ulam ya. Berubah itu baik ya. Di rumah kalau kita bosen nih, rubah rumah kita. Kemarin tempat tidur di sini kan, lemari di sini, rubah tempat tidur, gantung di atas, satu gitu kan, lemari mirip gitu tuh. Yang penting berubah. Al-harokah barokah, tentu berubah menjadi yang lebih baik begitu kan. Bahwa berubah itu baik, berubah itu baik. Tiap hari makan ikan teri aja gitu, bosan, ya kan? Tiap hari berubah tuh. Al-harokah barokah. Jadi bahkan hidup ini Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menciptakan kehidupan, kematian. Bahkan hidup ini berwarna, ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit, ada sukses, ada gagal, ada ingat, ada lupa, ada susah, ada senang, ada kalian tertawa, ada kalian sedih. Hidup ini berwarna, hidup ini berubah. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Mungkin kita sehat, kita sakit, ada orang hidup, orang mati, sukses, gagal. Bukan itu yang penting. Bahwa itu semua sebuah kepastian. Perubahan sebuah keniscayaan. Perubahan sebuah kepastian. Yang gak berubah dia mati. Yang tidak bergerak dia mati. Betul ya? Yang mati tidak bergerak. Begitu. Jadi bahwa bukan itu yang penting. Yang penting adalah apapun keadaannya kita baik. Lagi sehat dia baik. Lagi sakit juga dia baik. Lagi senang dia baik. Lagi susah juga dia baik. Jadi bahwa perubahan sebuah kepastian. Bisnis harus berani berubah. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Berubah itu baik. Bisnis kalau tidak berubah dia mati. Dulu orang jual pisang goreng. Orang berubah, pisang molen. Berubah lagi, pisang pasir. Berubah lagi, pisang apa? Pisang keju. Berubah lagi, pisang kipas. Gitu kan? Mungkin jadi orang tuh basicnya apa basicnya? Pisang. Tapi orang senang perubahan, dan yang tidak berani berubah dia mati. Dulu orang jual tahu yang dalamnya toge, apa namanya? Tahu berontak. Terus sekarang berubah, tahu bulat. Sekarang tahu hot jeletot. Itu orang berubah tuh. Basicnya tahu, tapi orang berubah. Yang gak berani berubah, yang tidak bisa beradaptasi, dia mati. Dan ini ajaran agama Islam. Al-harokah barokah. Hidup ini berwarna, kadang kita senang, kadang kita susah. Bukan itu yang penting. Yang penting lagi sehat dia baik, lagi sakit dia baik, lagi senang dia baik, lagi semuanya baik. Kan Rasulullah bersabda, ajaban ni amril mu'min. Sungguh ajaib orang yang beriman. Semua urusannya baik. Kalau mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Jadi apa? Hidup ini berubah. Mungkin pemirsa pernah mendengar cerita. Ada seorang suami istri. Suaminya, mohon maaf, istrinya cakep banget, luar biasa. 9,9. Sementara suaminya pas-pasan banget. 6 kurang deh.
Satu hari istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil jannah. Kita bersyukur kepada Allah yang insya Allah akan menjadikan kita sebagai calon penghuni surga. Suaminya kaget bertanya, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana kau bisa bilang begitu wahai istriku? Naam, kata istrinya. Kan begini, abang kan nikah sama saya. Kan saya cakep bang, kan saya cantik. Kan abang bersyukur. Yang bersyukur masuk surga. Dan saya sabar nikah sama abang. Gitu kan? Yang sabar surga juga bang katanya. Kata suaminya, keren apaan gitu kan? Jadi suaminya nikah sama istri cakep banget, dia bersyukur ke surga. Istrinya juga nikah sama suami yang pas-pasan dan dia sabar, surga nggak tuh Pak Bodi? Surga juga. Mudah-mudahan para istri sabar ya, dan para suaminya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali al-harokah barokah. Jangan takut, orang bilang begini, yang paling susah untuk berubah orang yang sudah mapan. Kadang-kadang kemapanan menjebak kita. Orang bilang kalau udah PW, duduk udah posisi enak gitu kan, itu malas berubah, itu penyakit tuh. Kan kita lagi duduk enak, duduk di musola, duduk di masjid, di bawah kipas angin, deket tiang, posisi enak gak tuh? Disuruh pindah. Sebel nggak kita kadang-kadang? Sebel ya. Memang orang yang mapan itu susah untuk berubah. Namun kita berpikir positif bahwa insya Allah dari pergerakan ini, perubahan ini membawa kebaikan. Orang sedang bisnis, dia sewa tempat, sewa ruko. Tiba-tiba yang punya ruko, yang punya tempat mau pakai itu tempat. Kira-kira yang sedang bisnis sebel nggak nih? Jangan sebel, jangan marah. Memang sih enaknya nggak usah pindah, namun hidup ini saya ulangi, perubahan sebuah kepastian. Tidak mungkin orang berada dalam kondisi yang sama terus-menerus ya. Maka begitu harus pindah ke tempat yang baru, dia berpikir positif. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, dan berubah itu baik. Semangat perubahan ini, mudah-mudahan semangat kita bergerak, mudah-mudahan kita miliki bersama. Jangan takut terhadap hal yang baru, jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk bergerak. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik kalau kita berani bergerak dan berani berubah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada orang tua kami kebaikan, tempat yang baik kepada orang tua kami, balasan yang terbaik karena mereka telah memberikan pendidikan yang baik kepada kami. Mereka mengajarkan kepada kami, menyekolahkan kami dengan pilihan mereka, pilihan yang baik. Mudah-mudahan kami semua, ya Allah, ya Tuhan kami, memiliki semangat untuk berubah, terus berubah menuju yang lebih baik lagi insya Allah di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala hal-hal yang bisa merusak kami, agama kami di masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.